aku masak sop jamur ala Thailand ya. Nah, ini sop jamur teman-teman ya. Ini jamure namanya jamur Yoko ya. Aku beli satuan 25.000 ini. Potong-potong aku pakai 5 biji doang. Ini pakai udang ya, sedikit udang. Ini bakso teman-teman. Aku pakai bakso 2 biji. Ini pakai ayam. Tuh ayamnya. Ya, ayam dada sedikit. Karena masih ada sedikit. Saya kasih jahe, itu jahenya ya. Kasih jahe, tak kasih kunyit biar enggak apa. Nih, kunyitnya tak utuhin, jahenya tak utuhin gini. Supaya tidak amis ya, teman-teman. Nih. Teman lihat ya. Ini adalah sup ala-ala Thailand ya, tapi bikinanku Dewi. Kalau ala Thailand itu kan pakai jeruk nipis ya, teman-teman. Aku nggak usah karena kan anakku sakit mah. Takutnya kena kemahnya ya, teman-teman tuh. Ayamnya. Jadi kalau ala-ala Thailand tuh biasanya ada asam-asamnya sedikit gitu jeruknya. Kayak gitu ya, teman-teman. Ya cuma aku enggak, ya aku pokoknya ala aku sendiri lah wis gitu. Karya aku dewi. Ya teman-teman tuh. Ya ada baksonya, tak kasih bakso juga 2 biji tuh. Aku ada bakso sapi tinggal 2 ya, udah 2 biji nih. Udang kemarin, udang kemarin sebagian kan aku potong itu apa? Aku kupasin, ini kepalanya aku buang aja. Karena kepalanya itu banyak item-itemnya jadi aku buang. Ya teman-teman, gini. Ini namanya apa namanya sop ala Thailand ya, tapi aku bikin ala aku sendiri. Kalau teman-teman mau pakai daging sapi silahkan ya teman-teman. Aku pakai ayam, ini ayamnya. Ini ayamnya ya, atau potong-potong ayam. Tuh. Ya kalau teman-teman mau kuahnya banyak juga boleh. Ini kuahnya biasanya agak berbusa-busa ya, karena kan kena jamurnya itu suka. Ini jamurnya itu teman-teman kan keras ya, kering lah. Kan keras ya, jamurnya kan kering. Teman-teman cuci, direndam dulu supaya agak empuk. Terus teman rebus dulu jamurnya ya. Setelah mendidih rendam air panas itu, nanti baru dipotong-potong ya. Nah, terus teman-teman dibuang tengahnya itu loh ya, jamur Yoko biasanya kan ada serat tengah, dibuang aja. Nih aku ambil pinggir-pinggirnya aja ya. Kemarin cuma beli seon 25.000, masih aku pakai 5 biji aja teman-teman semua ya. Ini namanya sup ala Thailand ya. Kalau ala-ala Thailand biasanya pakai jeruk-jeruk nipis kayak gitu ya, aku nggak pakai ya teman-teman. Yang ini adalah gulungan udang ya teman-teman, gulung-gulung udang ya. Ini non halal ya teman-teman, ini campur-campur, ada udang, ada daging B2, jadi non halal. Yang ini sambal, tahu kan sambal ini ya teman-teman. Ini kalau yang halal juga ada, cuma ini suamiku nggak tahu beli non halal apa gimana ya. Ini udang dicampur daging B2 itu loh teman-teman ya. Ini lah wis ya teman-teman, teman-teman tahu kan. Nah, yang ini balik lagi ke sini sop ala-ala Thailand ya teman-teman. Kalau ini teman-teman cocoknya sambal, ini sambal jeruk namanya teman-teman. Ini sambal pakai bawang putih ya, pakai jeruk. Kalau teman-teman orang pedagang itu biasanya cuka ya, aku nggak pakai cuka. Kalau cuka itu teman-teman suka kan kena apa namanya lambung, teman-teman jangan pakai cuka ya. Kalau dagang ya boleh cuka ditambah air ya teman-teman. Aku pakai jeruk ya teman-teman gitu ya, jeruk, gula, garam sedikit, cabai ya itu. Jadi ini cocoknya cabenya ini sambal apa, sambal jeruk ya teman-teman. Jadi masakanku hari ini ya sup ala Thailand ya teman-teman. Ini udang gulung, daging ya, sama ini apa namanya, sama sambal jeruk namanya ya teman-teman. Mantap ya, ini dia ya teman-teman. Oke, ini dulu masakanku hari ini teman-teman. Yang ini aku beli jadi ya, aku tinggal motong-motong. Kenapa aku potong miring-miring ya gini ya teman-teman? Ini karena supaya kelihatan besar ya teman-teman. Karena ini kan tipis ya, tipis kalau aku potong apa, kalau crispy ya kemudian. Kalau aku potong biasa bulat-bulat itu pun
nanti takutnya nggak matang juga ya. Nih sampai aku makan ya teman-teman, nggak harapan. Nah, masakanku hari ini baru matang langsung tak upload, masih panas nih. Bentar. Nanti aku masak selesai aku upload dulu, nanti tinggal cuci-cuci. Takut kesiangan. Ya teman-teman nih. Hari ini aku masak sup ala Thailand. Ikan gulung, sambal jeruk. Ini ya. Teman-teman semua sekarang ini aku viral itu. Kemarin ada satu pengamat ya teman-teman, podcast tuh. Pengamat itu bilang kalau untuk membangun itu gampang, susah. Maksudnya kalau untuk membangun itu tidak mudah ya, tidak gampang ya, tidak mudah. Ngapa kalau untuk meruntuhkan itu gampang ya? Enggak, itulah teman-teman, kalau kita bangun itu ya teman-teman kan melalui proses ya. Aku bangun garasi ini udah 3 minggu belum selesai. Garasi mobilku ini rusak, plafonnya anjlok kemarin kan hujan tuh teman-teman, jadi plafonnya itu rusak. Aku mau perbaiki sekalian mau buat usaha anakku gitu. Sudah 3 minggu ini belum selesai, soalnya ada atas nggak tahu, udah hampir sebulan lah, 3 minggu lebih nih, udah sebulan ya teman-teman. Memang kalau untuk membangun itu kita melalui proses teman-teman ya. Nggak ada membangun ujuk-ujuk kamu kaya, ujuk-ujuk kamu berhasil, tidak teman-teman. Semua melalui proses ya, jatuh bangun ya teman-teman, kayak gitu. Kalau untuk menghancurkan masa hari selesai ya teman-teman, kayak gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi kita ini dalam hidup ini ya teman-teman, kita harus mengalami proses-proses ya teman-teman. Tapi kita tetap berbuat jujur, tetap baik ya teman-teman, jangan berbuat kriminal kayak gitu. Meskipun miskin kita punya harga diri lah gitu teman-teman. Jangan sampai kita nggak ada harga diri ya teman-teman. Harga diri itu penting teman-teman ya. Orang tuh nggak nanya rumahmu berapa meter ya, kan nggak nanya. Terus apa namamu, kaya apa miskin, mobilmu merek apa, McLaren merek apa, warna apa, orang tuh nggak nanya itu teman-teman. Yang penting orang kamu punya akhlak ya, kamu punya moral yang baik, punya harga diri. Itulah hartamu sesungguhnya teman-teman. Baik hartamu di dunia, baik hartamu di surga. Benar teman-teman ya. Meskipun kadang kita itu sebagai rakyat ya teman-teman, sebagai manusia biasalah, kita itu biasa-biasa, sederhana ya teman-teman. So kita baik, jujur ya teman-teman, itu sudah segalanya teman-teman. Betul, buat apa rumah gedung mewah ya teman-teman, kendaraan banyak, mobil berjuta-juta mobil, segudang mobil semua ya teman-teman. Mobilnya berapa biji ya, asetnya di mana-mana. Tapi kalau kita nggak ada punya harga diri, itu nggak ada harganya teman-teman ya. Betul teman-teman. Meskipun kita susah ya, kita tetap teman-teman jujur, jangan berbuat kriminal ya. Nah teman-teman kayak gitu teman-teman. Aku tuh selalu ajari anakku teman-teman ya, meskipun kita ini susah, ini tetap kita punya harga diri. Kemarin anakku tuh magang di bank ya teman-teman, BUMN. Aku ajari dia kejujuran ya, aku harus jujur, harus baik gitu, nggak boleh berbuat ini. Kita tuh melayani rakyat, harus baik kayak gitu teman-teman. Akhirnya magang 2 atau 3 bulan, panggilan kampus ya teman-teman, balik lagi. Malah anakku tuh magang itu mah betul-betulin barang-barang yang hilang, surat-surat itu loh, dia kan bagian dokumen teman-teman. Jadi dokumen-dokumen yang sama anakku dia dirapi-rapi. Jadi sudah rapi, sudah selesai, dia pamit sama ibu kepala itu loh teman-teman, ibunya pemimpin lah, pamit. Aku ajarin nanti kalau ini pamit, terima kasih kayak gitu. Aku ajarin gitu teman-teman. Tadi kejujuran itu penting lah, biar kita itu miskin susah ya teman-teman.
kita itu tetap ada kejujuran, tetap ada kebaikan itu ya teman-teman. Akhirnya apa, sampai itu pemimpinnya ulang tahun, anakku diajak makan di itu loh teman-teman, di Kelapa Gading. Dia kan bilang, saya ini kan mahasiswa magang bu, nggak usah. Oh nggak, kamu baik, kamu yang beres-beresi surat-surat saya. Jadi ada sebagian tuh surat-surat itu hilang, anakku yang menemukan teman-teman, kayak gitu, anakku yang merapikan. Jadi aku ajari dia baik, sampai akhirnya anakku kembali ke kampus lagi. Bu, saya pamit, saya kembali ke kampus, kayak gitu teman-teman. Sehingga itulah teman-teman ya, kebaikan kita itu melayani yang baik, yang jujur, meskipun kadang ya kita itu kadang ya gimana ya teman-teman, kadang jadi korban ya. Aku ini korban kerusuhan teman-teman, korban kerusuhan 98. Tokoku tuh dirampok habis-habisan. Aku dari nggak punya utang sampai punya utang ya, saldoku itu sampai nol teman-teman ya. Aku tuh korban kerusuhan 98 ya, meskipun keluargaku ini keluarga pahlawan ya. Pamanku tuh meninggal karena kena pelor Belanda teman-teman ya. Tapi aku tuh nggak perlu, kita tuh nggak perlu ingin apa namanya menunjukkan jasa, sudah nggak apa-apa ya. Aku punya paman, adik mamah, adiknya papaku tuh kena pelor Belanda teman-teman, tapi aku selalu korban kerusuhan ya teman-teman. Dulu aku di kampung ya teman-teman, rumah adik mamahku tuh dibakar sama massa tuh, kerusuhan waktu itu tahun berapa itu di Solo ya teman-teman. Rumahnya adik mamahku itu rumah keluargaku dibakar massa di Solo tuh, waktu itu umurku masih 15 tahun. Terus aku ke Jakarta, kerusuhan 98, tokoku dirampok teman-teman. Itu kasusnya juga nggak selesai sampai hari ini teman-teman ya, korban lagi. Terus kemarin COVID-19 tuh teman-teman, suamiku tuh nggak dapet duit 2,5 tahun, nggak dapet duit aku teman-teman. Malah aku tuh ditipu sama asuransi teman-teman. Aku tuh sampai sekarang nggak dapet klaim asuransi teman-teman, 52 juta lebih duitku dimakan sama asuransi pendidikan teman-teman. Jadi aku tuh kan dagang, kalau dagang suka kan rame, suka sepi. Kalau sepi aku bisa nguliahin anakku gitu loh. Aku ikut asuransi kemarin. Nah ketika SD anakku keluar, SMP keluar, SMA keluar, ketika kuliah malah asuransi ini kabur ya. Malah orang bilang mutualisme kayak gitu teman-teman. Kalau mutualisme itu kita dapat untung, itu kan bisnis. Ini kan kita nggak bisnis, orang asuransi pendidikan jadi mutualisme ya. Kalau bisnis ya kamu bayar bunga gitu teman-teman ya. Kalau nggak bisnis ya namanya untuk sekolah jadi bisnis. Itulah teman-teman akal-akalan. Jadi aku berkali-kali tuh nggak tahu gimana ya teman-teman, sudah aku ngalah aja. 2,5 tahun tuh aku tuh nggak dapet duit teman-teman. Ini sekarang krisis lagi. Nah sekarang ini dagang juga sepi tuh, usaha sepi, berapa hari nggak dapet duit teman-teman. Tuh pedagang juga sambat. Di depan rumahku ini kan banyak pedagang, kemarin juga bilang sepi, belum bisa bayar kayak gitu ya teman-teman. Kayak gitulah teman-teman, itulah kita itu. Tapi kita tetap baik, kita tetap jujur, kita tetap punya harga diri teman-teman ya. Jangan melakukan hal-hal yang nggak baik ya, meskipun kita itu diperlakukan nggak baik, tapi kita jangan membalas lah ya teman-teman, gitu aja ya teman-teman semuanya ya. Jadi kita jangan melakukan hal-hal yang kriminal, yang nggak baik, menjarah, merampok gitu. Itu nggak benar ya teman-teman, kayak gitu. Meskipun kita itu pernah dilakukan seperti itu. Aku nih korban berapa kali teman-teman, sudah 4 kali ini korban teman-teman ya. Korban itu dulu aku kecil 15 tahun tuh, rumah keluarga aku dibakar massa tuh di Solo ya teman-teman. Di Solo dibakar massa. Terus kerusuhan Mei 98, tokoku juga dirampok, hampir dibakar tokoku. Cuma tokoku itu kan aku ngontrak sama Pak Haji gitu loh teman-teman. Akhirnya dilindungi sama Pak Haji. Dia kan ngontrak sama saya nih, rumah saya gitu. Terus dirampok habis-habisan. Perampoknya ketangkap teman-teman, tapi aku lepasin, sudahlah, nggak apa-apa. Dia punya anak, punya keluarga, dia sudah minta maaf, ya sudah aku lepasin. Itu teman-teman 98 itu teman-teman. Wah duitku udah habis-habisan.
COVID-19 aku juga ketipu asuransi. Sekarang ini juga kritis begini lah. Dah teman-teman, usaha suamiku nggak laku, usahaku juga sepi teman-teman ya, karyawan sepulang kabeh. Nah, teman gitulah teman-teman ya, kita itu meskipun apa kita susah ya, kita rakyat menjerit ya paling ini ya, tapi kita tetap ya teman-teman menghargai pemimpin kita lah gitu ya. Pemimpin kita itu adalah utusan Tuhan di bumi ya. Kalau kita menghargai dia yang kelihatan, Tuhan itu kan nggak kelihatan ya. Meskipun dia berbuat salah ya kita maafkan aja, dia sudah minta maaf, sudah gitu teman-teman. Tetap baik ya teman-teman, kayak gitu. Ini saranku teman-teman ya, aku kan udah ngalami semuanya teman-teman. Jadi kita tetap punya harga diri, jangan melakukan yang baik jangan melakukan hal jahat lah gitu ya. Tetap bangun sehingga kita itu jadi bangsa yang beradab ya teman-teman, jadi manusia yang beradab gitu loh ya teman-teman, yang punya sopan santun, akhlak yang baik gitu ya teman-teman. Itu aja teman-teman, sudah mudah-mudahan damai ya teman-teman, semuanya kita enak juga. Korbannya nanti juga kita ya. Kalau teman-teman rusuh itu ya gak korbannya rakyat teman-teman, mereka nggak terasa. Aku kasih tahu, mereka sudah lari semua ke luar negeri, kita korbannya kita rakyat teman-teman. Betul, aku sudah mengalami itu semua ya teman-teman semuanya. Itu aja, kita tetap memperjuangkan apa kebenaran ya teman-teman, kayak gitu ya. Tapi jangan anarkis ya teman-teman, jangan kriminal, tetap baik lah. Itu aja intinya ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik, yang mendengar aspirasi rakyat, mendengar aspirasi kita semua ya, sehingga ekonomi kita ini membaik lah gitu ya teman-teman. Itulah doa-doa kita ya teman-teman. Jadi kalau kita baik ya, insya Allah Allah itu teman-teman mengangkat hidup kita teman-teman. Meskipun kita juga pernah ngalami ya teman-teman apa proses-proses ini, aku benar-benar ngalami proses-proses berapa kali tuh teman-teman. Tapi Allah itu ya, Tuhan itu ya teman-teman mendengar ya teman-teman. Tuhan tuh tahu semuanya ya, manusia mungkin nggak tahu ya teman-teman ya, tapi Tuhan itu tahu ya. Aku serahin semua ya teman-teman. Dulu aku kecil tuh, umurku 15 tahun sudah korban, rumah adik mamaku dibakar tuh. Terus aku kerusuhan Mei 98, aku kan ke Jakarta itu 1997 teman-teman. Baru 4 bulan aku ke Jakarta kerja, itu baru 4 bulan udah kerusuhan, tokoku dibakar, tokoku dirampok. Baru 4 bulan aku di Jakarta. Di 1997 itu aku 4 bulan di Jakarta. 1998 ya, aku masih ingat teman-teman. Wah, tokoku itu dirampok. Terus kemarin COVID-19 juga, asuransi anakku dimakan sama orang asuransi. Klaimnya sampai sekarang, klaim asuransi anakku nggak dibayar. Sudahlah teman-teman. Ini sekarang juga ini krisis. Itu usaha suamiku yang biasanya laku belum laku teman-teman sampai sekarang. Ya teman-teman, kayak gitu. Terus usahaku sendiri, usaha anakku ya teman-teman, sepi, nggak ada orang, nggak dapat bayaran. Orang yang bayar tuh susah, yang bayar utang. Kayak gitulah teman-teman semuanya ya. Itulah teman-teman kita rakyat, tapi kita tetap teman-teman tetap berjalan pada jalannya ya, pada jalan yang benar lah ya teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik. Tuhan angkat kita ya teman-teman, nggak apa-apa. Orang itu nggak tanya hartamu, orang itu nggak tanya rumahmu, orang itu hanya melihat dirimu teman-teman. Kalau kamu mempunyai harga diri yang baik ya teman-teman, itu tuh tetap dilihat teman-teman ya. Memang ya teman-teman itu sedih ya, luka juga ya teman-teman ya. Siapa orang nggak sedih ya teman-teman, siapa orang nggak luka teman-teman. Rumahnya dibakar itu siapa orang yang nggak terluka ya tuh. Rumah keluargaku tuh dibakar teman-teman, di kampungku Solo sana ya teman-teman. Nah, tokoku dirampok. Sekarang juga diklaim asuransiku dirampok. Itu asuransi pendidikan anakku dirampok juga. Coba teman-teman, terluka nggak terluka, tapi kita tetap berbuat baik ya teman-teman. Kita tetap jujur, kita tetap tidak berbuat jahat, tidak berbuat kriminal ya. Insya Allah Tuhan itu mengangkat kita gitu ya teman-teman ya.
Itulah, mudah-mudahan doa-doa kita ini dijabah ya teman-teman, dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah kita ya teman-teman, kayak gitu. Wis ya teman-teman, itulah aku balik lagi ya ke sini ya teman-teman, nanti enggak kepanjangan YouTubeku ya. Ini dialah masakanku hari ini, gini ya teman-teman, tak ngambil tamil ya. Ini mudah-mudahan pengalamanku, shareku, edukasiku ya teman-teman, dengerlah wis gitu aja lah ya teman-teman semuanya. Aku sambil aku masak-masak, aku memberikan edukasi masak sambil aku bercerita ya teman-teman. Itu dulu teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan pengalamanku, edukasiku, nasihatku, masakanku bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu.